Perkenalkan, nama saya Daniel, mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Kristen Satyawacana. Pada saat ini, saya akan mempraktekkan cara pembuatan pupuk organik cair atau POC. Pupuk organik cair atau POC merupakan pupuk yang ramah lingkungan dan tidak memiliki efek samping terhadap tanah. Pupuk ini dibuat dengan biaya yang sedikit dan memiliki banyak keuntungan. Dalam expo virtual kali ini, saya akan mempraktekkan cara pembuatan pupuk organik cair. Dalam pembuatan pupuk organik cair, dibutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. Pertama, kita membutuhkan limbah proses pembuatan tempe yang bisa kita dapatkan gratis dari pabrik pembuatan tempe. Limbah ini merupakan sumber nitrogen yang tinggi untuk pupuk organik cair kita. Kemudian, kita memiliki kulit nanas. Kulit nanas ini adalah limbah yang bisa kita dapatkan dari pasar, dari penjual nanas, dan memiliki kandungan nitrogen yang tinggi juga. Kemudian kita memiliki pisang yang sudah tidak layak konsumsi, yang memiliki kandungan kalium yang tinggi. Setelah itu kita memiliki sayuran. Kita bisa menggunakannya sebagai sumber mineral dan vitamin untuk unsur hara mikro di pupuk organik cair kita. Kemudian kita memiliki tauge sebagai sumber hormon auksin untuk pertumbuhan tanaman kita. Lanjut, kita memiliki tomat. Tomat ini memiliki hormon auksin dan hormon etilen yang tinggi yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya kita menggunakan belimbing wuluh. Belimbing wuluh yang sudah tidak dipakai ini bisa kita gunakan untuk sumber fosfor dan kalsium untuk pupuk organik cair kita. Selanjutnya kita memiliki air rebusan ikan. Air rebusan ikan ini mengandung fosfor yang bagus untuk tanaman. Kemudian dilanjutkan dengan air leri. Air leri atau air cucian beras ini mengandung vitamin B yang tinggi dan sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian kita memiliki air kelapa. Air kelapa mengandung hormon sitokinin yang bagus untuk pertumbuhan dan juga mengandung gula yang berfungsi untuk sumber karbon bakteri kita. Kemudian selain bahan utama, kita memiliki bahan kedua, yaitu bahan-bahan yang berfungsi untuk memfermentasikan bahan-bahan utama ini. Pertama, kita memiliki M4 yang berfungsi untuk sumber bakteri. M4 ini merupakan bakteri inaktif yang nantinya akan aktif saat kita menambahkan sumber karbon, yaitu gula merah. Kemudian kita memiliki gula merah sebagai sumber karbon. Setelah itu kita menggunakan POC lama yang mengandung bakteri-bakteri yang sudah beradaptasi terhadap lingkungan POC yang lebih cepat aktif dan memfermentasikan bahan-bahan utama ini. Kemudian alat yang digunakan yaitu pertama pisau dan nanpan yang berfungsi untuk memotong bahan-bahan utama agar lebih kecil dan lebih mudah dimasukkan ke dalam blender. Kemudian kita menggunakan blender untuk memperhalus agar semua bahan-bahan ini lebih cepat terfermentasi. Setelah itu kita menggunakan tong untuk memfermentasikan bahan-bahan tersebut. Untuk proses pembuatan POC, kita pertama melakukan penghalusan bahan-bahan ini dengan blender. Bahan-bahan yang perlu dihaluskan adalah bahan-bahan yang kasar berupa kulit nanas, pisang, dan bahan-bahan padat lainnya. Setelah itu, kita memasukkan semua bahan itu ke dalam tong dan kita tambahkan setengah kilo gula merah dan 100 ml cairan EM4. Kemudian kita tambahkan POC yang lama sebanyak 200 ml. Setelah semua bahan telah dihaluskan dan dimasukkan ke dalam tong, kemudian kita menambahkan air hingga 3/4 kapasitas tong. Kemudian setelah air terisi cukup, saatnya kita menutup dan memfermentasikan selama 1 minggu. Setelah difermentasikan 1 minggu, kemudian kita mengecek apakah baunya bau busuk atau bau fermentasi seperti bau tape.
Setelah tercium bau fermentasi, kemudian kita tambahkan gula merah dan EM4 sebanyak 100 ml. Kemudian kita fermentasikan lagi selama 1 bulan. Setelah proses fermentasi selesai, pupuk organik cair dapat disaring, kemudian di-packing dalam botol dan diberi label kemasan. Pupuk ini selanjutnya dapat digunakan di perkebunan, persawahan, maupun tanaman di rumah. Demikian materi tentang pembuatan pupuk organik cair yang saya bawakan dalam Expo Virtual Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana. Saya ucapkan terima kasih.